Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram, dan masih pembahasan bab haid, hadis yang ke-125 tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang haid kemudian ingin tawaf. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jangan kamu lakukan tawaf sampai kamu suci. Ini makanya kalau ada pertanyaan, bolehkah orang yang haid itu tawaf? Kalau melihat dari zahir hadis ini adalah jangan melakukan tawaf kecuali kamu sudah suci. Hadisnya mana? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis yang ke-125. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Lamma ji'na Sarifa hidtu." Ketika kami sampai di Syarif, aku haid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "If'ali ma yaf'alul hajj." Wahai Aisyah, lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Hanya saja kamu jangan tawaf di Baitullah. Huwairu alla tatufi bil baiti hatta tadkhuri. Hanya saja kamu jangan tawaf di Baitullah sehingga kamu suci. Nah, ini pesan Nabi SAW ketika haji. Kok qadarullah masya fa'ala. Atau lagi umroh, ternyata qadarullah masya fa'ala kok haid. Maka kita kalau melihat petunjuk Nabi SAW dalam hadis ini, maka silahkan lakukan amalan-amalan haji kecuali tawaf. Maka jangan kamu lakukan tawaf dulu kecuali kalau sudah suci. Nah, ini diantara larangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang panjang, tambahan dari naskah B, dan ia tercantum dalam Subulus Salam. Nah, hadis itu menunjukkan larangan untuk tawaf ketika dia dalam keadaan haid. Kemudian berikutnya hadis dari Mu'ad radhiyallahu an, hadis kan 126, annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirajuli min imra'atihi wa hiya haidun. Apa yang dihalalkan bagi suami terhadap istrinya ketika istri dalam keadaan haid? Apa yang boleh diperbuat? Kalau tadi di depan isna'u kulla syai'in illa nikah, silakan berbuat apa saja kecuali nikah. Nah, di sini dikatakan faqala ma fawqal izar, apa yang ada di atas kain sarung. Jadi tidur bersama, ya, kemudian di situ bareng, kemudian pakai kain, ya, si istrinya pakai kain. Itu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma fawqal izar, apa yang ada di atas sarung. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan beliau mendhaifkannya. Abu Dawud mendhaifkannya. Coba kita lihat dari penjelasan Syekh Isyam bahwa hadis ini masuk sahih li ghairihi. Masuk sahih li ghairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Syekh kami berkata dalam Al-Mishkah, saya katakan hadis ini memiliki
3 cacat yang telah saya jelaskan dalam Dhaif As-Sunan nomor 28. Kata Syekh, saya katakan, akan tetapi kadar yang dibawakan oleh Al-Hafidh dari hadis ini adalah doa sabit, karena ia memiliki syahid dari hadis Zaid bin Aslam yang diriwayatkan secara mursal dalam riwayat Malik, di mana Syekh kami berkata tentangnya bahwa hadis ini walaupun mursal namun sanadnya sahih, dan dari hadis Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari yang tercantum dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya, di mana Syekh kami berkata tentangnya dalam Sahih Abi Dawud halaman 212 sahih, dan beliau berkata dalam Al-Mishkah juz 1 nomor 174 diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, sebagaimana telah saya tahqiq dalam sahihnya nomor 206. Jadi kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang sahih di ghairihi. Jadi silahkan ketika istrinya lagi haid, tidak mengapa pakai sarung si istrinya misal, kemudian bersama-sama berjumpa rayu, tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.